Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Ini sudah kita dengarkan di ibadah rumah tangga. Nah, saya ingin Bapak Ibu kita memahami firman ini dengan benar. Jadi kalau Bapak Ibu yang tidak bisa hadir ibadah rumah tangga, mari kita perhatikan sama-sama. Yang sudah dengar, mari kita mendalami lagi. Ya. Nah, dikatakan di sini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Dikatakan di sini supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dikatakan bahwa dalam nama Yesus bertekuk lutut 3 hal. Yang di atas yaitu di langit, yang di bumi, dan yang di bawah bumi. Mungkin kita bertanya-tanya, apa itu di langit? Nah, yang di langit adalah malaikat-malaikat dan roh-roh. Itulah yang ada di langit. Apa itu di atas bumi? Manusia dan segala makhluk hidup di atasnya. Nah, sekarang yang ketiga, apa itu di bawah bumi? Di dalam bahasa Batak dikatakan di Banua Gijang, di Banua Toru. Apa yang ada di Banua Toru ini? Apa yang ada di saudara-saudara bawah bumi? Yaitu Hades atau Sheol. Kita sudah pernah dengar firman Tuhan, Hades, alam maut, ya, atau Sheol. Nah, jadi roh-roh dunia orang mati, itulah disebut dunia bawah. Jadi kalau ada orang yang mati bukan berarti selesai masalahnya. Dalam 1 Petrus dikatakan di sana, dia pergi ketika dia mati, dia pergi ke roh-roh yang meninggal. Nah, ya, Bapak Ibu, sementara kita dengar firman, tambah-tambah pengetahuan kita baca dulu Alkitab ini. Siapa yang sudah baca, lihat bisa nanti tolong dibaca ya. Dalam 1 Petrus ayat 1 Petrus 3 ayat 19. Iya, terima kasih. Di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Siapakah ia ini? Yesus Kristus. Kalau ayat 18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada dalam penjara. Jadi Yesus datang dari sorga, di mana ada malaikat-malaikat, turun ke bumi, ada manusia,
makhluk-makhluk hidup, dan turun ke Banua Toru. Itu alam maut, yaitu roh-roh orang meninggal. Dan roh-roh. Untuk apa dia ke sana? Memproklamirkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi segala sesuatu, saudara-saudara, baik di Banua Gijang, di Banua Tonga, di Banua Toru, semua mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat dulu apa arti Tuhan ini, ya. Ini yang sebenarnya yang kita mau tahu. Kita kan seringkali memanggil Yesus adalah Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa artinya Tuhan ini. Sehingga penyembahan kita, pujian kita punya makna. Tidak hanya sekedar kita sebut Tuhan, tapi tidak punya makna. Nah, jadi untuk paham tentang Tuhan ini, mari kita lihat, ya. Ada 3 hal tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat, mari kita pahami dulu apa makna Tuhan. Sehingga setiap kata yang kita nyanyikan, setiap lirik lagu yang kita nyanyikan, kita paham benar. Karena pemahaman kita tentang Tuhan itu menentukan pengenalan kita akan Dia. Apa makna Tuhan ini? Ya. Nah, yang pertama kita lihat Bapak Ibu, mari kita lihat dulu di dalam bahasa aslinya, ya. Penting tidak penting, mengerti tidak mengerti, dengarkan aja dulu, ya. Supaya kita mengerti tentang Tuhan ini, ya. Dalam bahasa Ibrani, Tuhan itu disebut Adonai. Ya, Adonai. Dalam bahasa Yunani disebut Kurios. Dalam bahasa Arab disebut Rab. Rab, ya. Dalam bahasa Inggris disebut Lord, ya. Dalam bahasa Indonesia, nah di sini persoalannya. Di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia Tuhan atau Tuan, ya. Jadi Tuhan atau Tuan sama. Jadi kalau kita sebut Tuhan Yesus Kristus sama saja dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuan Takur, Tuan Tanah, itu sama dengan dalam bahasa Inggrisnya itu Lord. Lord juga disebut. Penguasa-penguasa disebut Lord atau Tuan atau Tuhan. Nah, tetapi kata Tuhan ini tambahan hak di tengah seringkali diperuntukkan dalam konteks agama, ya. Padahal sebenarnya Tuhan sama dengan Tuhan. Jadi tidak ada keunikan dari kata Tuhan ini. Itu sama kualitasnya dengan Tuhan. Nah, karena Tuhan itu sama dengan Tuhan, apa artinya Tuhan atau Tuan? Artinya juga sama. Kualitas katanya juga sama, maknanya sama. Nah, apa artinya ini semua? Tuhan atau Tuan atau Lord atau Rob atau Kurios Adonai. Semua orang menggunakan ini, baik orang Afrika, orang Yunani memaknai Tuhan itu ya Tuhan, begitu. Semua. Tidak ada kekhususan. Tapi dalam bahasa Inggris ini ya lebih jelas lagi, ya kalau Lord itu ya Tuhan maksudnya. Nah, Yesus juga adalah Tuhan. Makanya disebut Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Bisa, ya. Nah, arti Tuhan ini apa? Pemilik, penguasa, pribadi. Nah, jadi kalau dikatakan Tuhan itu pemilik. Misalnya kalau Pak Alfalah. Siapa pemilik ladang ini? Lord Purba. Bisa. Tuhan Purba. Karena sama dengan Tuhan. Ya.
Jadi artinya pemilik itu Tuhan, Tuhan. Atau penguasa. Nah, siapa yang berkuasa di rumah ini? Misalnya kita pergi ke rumah Pak Yusuf. Siapa berkuasa di rumah? Iya, penguasa itu. Siapa penguasa? Iya, Pak Yusuf. Nah, Pak Yusuf bisa disebut Tuhan. Karena konteksnya Tuhan sama dengan Tuhan. Jadi karena konteks agama dipakai Tuhan. Jadi padahal sebenarnya sama. Netral artinya itu. Ya. Jadi pemilik penguasa pribadi yang kepadanya seseorang mengabdi. Ya. Yang kepadanya seseorang mengabdi. Karena dia adalah penguasa, pemilik, maka dia menjadi tempat untuk mengabdi. Nah, misalnya seorang pembantu rumah tangga, siapa majikanmu? Oh itu. Nah, berarti pembantu itu mengabdi kepada majikan. Tempat seseorang turut ikut. Jadi kalau dia pemilik penguasa, berarti dialah yang patut dituruti, dia yang patut diikuti. Tempat menaklukkan diri atau menyerahkan diri. Berarti kalau dia adalah Tuhan, kepadanya lah aku menyerahkan diri. Nah, tempat kita tunduk atau menerima pimpinannya. Kita menerima pimpinannya. Dia yang mengarahkan hidup kita. Itu artinya Tuhan. Patuh dan taat kepadanya kita patuh. Nah, jadi Bapak Ibu kita lihat arti Tuhan ini. Berarti tempat kita mengabdi, menuruti atau mengikuti. Jadi kalau Tuhan, ya dia yang kita ikuti. Nah kemudian menaklukkan diri, menyerahkan diri, itu artinya Tuhan. Ya. Berarti kalau kita bayangkan, berarti kalau Yesus adalah Tuhan, berarti dialah pemilik, dia penguasa. Kepadanya kita mengabdi, kepadanya kita turut atau ikut, kepadanya kita menaklukkan diri, kepadanya kita menyerahkan diri, kepadanya kita tunduk, kita menerima pimpinannya, kepada dia kita patuh dan taat. Nah, jadi nggak boleh sembarang kita, Tuhan, kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku. Sekarang cek, benar Tuhan, apakah kita sudah ini pada dia? Kalau belum, berarti dia belum Tuhan. Nah, kalau kita tidak mau mengabdi padanya, kalau kita tidak turut dia, kalau kita tidak menaklukkan diri, kalau kita tidak menyerahkan diri, kalau kita tidak tunduk, kalau kita tidak mau dipimpin oleh sang Tuhan itu, kalau kita tidak patuh atau taat, berarti dia belum Tuhan. Hanya di mulut saja kita menyebut, kaulah Tuhanku. Bukankah Yesus pernah berkata, tidak semua orang yang menyebut nama Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya pastikan ketika kita sebut Yesus adalah Tuhan, itu kita sudah punya pemahaman tentang ini. Karena di dunia ini, Bapak Ibu, kita dikuasai oleh sesuatu. Apa sesuatu itu? Mari kita lihat ya. Ini tolong dibaca firman Tuhan ini. Mammon. Matius 6 ayat 24, silakan dibaca. Ini pun bisa jadi Tuhan. Jadi manusia itu, kalau bukan Yesus yang menguasai, pasti ada yang menguasai. Makanya kalau bukan Yesus yang mengatur, mengendalikan, memimpin hidupnya, mengarahkan hidupnya, dia tidak akan hidup benar. Kenyataannya ada Tuhan yang lain yang menguasai orang walaupun dia Kristen dan dia menyebut Yesus Tuhan, tetapi sesungguhnya dia sedang dikuasai, dimiliki suatu apa itu, silakan dibaca dengan suara yang keras. Iya, terima kasih. Dan Bapak Ibu dikatakan di sana, tidak mungkin kita mengabdi kepada dua Tuhan sekaligus. Tidak bisa. Harus satu.
Tidak mungkin orang bisa mengabdi kepada Mammon dan kepada Allah bersama-sama, nggak bisa. Nah, kenyataannya Bapak Ibu, yang memiliki hidup kita, yang kita ikuti, kita menerima pimpinannya, kita patuh kepadanya adalah kadangkala kepada harta atau Mammon. Harta itu bukan hanya uang ya, tetapi saya buat ilustrasinya begini. Ini penting ya. Kalau ada uang kita begini, bagus kan? Kalau ada uang, kenapa tidak? Kan ini yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ada yang mau punya seperti ini? Saya ingin mau. Bapak Ibu mau enggak? Tapi yang sedang kita bahas di sini bukan hanya sekedar begini. Tetapi Mammon artinya segala harta benda di mana kalau kita lepas dari sini sepertinya nggak bisa gitu. Artinya dia dikendalikan oleh ini, harta benda ini. Kita dipimpin oleh harta benda ini. Kalau lebih bagus aku tinggalkan Tuhan daripada tinggalkan ini, begitu. Walaupun dia Kristen, engkaulah Tuhanku, tapi kenyataannya Mammon itu yang menjadi pemilik hidupnya. Mammon itu yang memimpin hidupnya. Dia berserah diri kepada Mammon itu. Mammon itu bisa jadi Tuhan. Nah, jadi sejauh mana kita memahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Bapak Ibu bayangkan di Banua Gijang, di Banua Tonga, di Banua Toru, semua harus menyerahkan diri, mengabdi, menuruti, mentaati, menyerahkan diri karena dia satu-satunya Tuhan, penguasa. Tapi kenyataannya manusia mempertuhankan ini. Nah, sekarang kita lihat apa lagi? Filipi 3:19, silakan. Filipi 3:19. Bukan hanya Mammon jadi Tuhan manusia, tapi hawa nafsu. Filipi 3:19. Filipi 3:19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Iya, terima kasih. Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada dunia. Artinya adalah Tuhan mereka itu ya hawa nafsunya. Jadi ketika orang tidak bisa menguasai hawa nafsunya, berarti dia menyerahkan diri kepada hawa nafsu itu. Berarti dia taat kepada hawa nafsu itu. Kalau saudara tidak bisa berhenti menghentikan hawa nafsu itu, berarti itulah Tuhan. Tapi kalau saudara tidak bisa berhenti untuk ikut Yesus, nah berarti dia benar-benar Tuhan. Ini hawa nafsu ini. Ada hawa nafsu makan, hawa nafsu, banyak hawa nafsu, macam-macam. Contohnya saya buat di sini hawa nafsu. Ini salah satu contoh. Bapak Ibu bayangkan ya, kalau ini semua di dalam perutnya bagaimana? Tapi di GPD Parapat nggak ada begitu ya. Semuanya tahan nafsu sesuai dengan porsinya. Amin. Amin. Ini masih contoh nafsu makan. Ada nafsu-nafsu yang lain. Nafsu duniawi ini. Tertuju kepada duniawi katanya. Itu bisa jadi Tuhan. Bagaimana ya? Gak bisa ku tahan. Gak bisa ku rem. Kalau nggak aku pegang kartu itu sepertinya, aduh nggak tahulah. Nah itu Tuhannya. Oh nama istriku kedua katanya ada kan gitu. Oh nama istriku nomor 2. Molos ada nggak aku foto be. Itu Tuhannya. Kepada siapa kita menyerah, kepada siapa kita tunduk, kepada siapa kita taat, itu Tuhan. Internet pun harus jangan sampai menguasai hidup kita. Anak-anak muda, janganlah anak muda, semua lintas umur. Ini juga menjadi alat uji. Ini bisa jadi Tuhan. Jadi bicara tentang Tuhan,
nggak boleh sembarangan. Karena Tuhan itu namanya pemilik hidup kita. Dia yang mengatur. Dia yang kita turuti. Bukan berarti kita nggak boleh makan, bukan begitu maksudnya. Bukan berarti kita nggak boleh punya harta, boleh. Ya, kalau ada 5 gram emas di rumah atau 2 kilo, kenapa tidak? Ya atau ya? Daripada tidak ada. Tapi maksudnya di sini adalah jangan sampai itu jadi Tuhan, penguasa. Kalau bisa makan daging babi, kenapa tidak? Daripada makan garam. Tapi artinya adalah jangan sampai itu menjadi Tuhan. Penguasa hawa nafsu duniawi. Banyak hal tentang hawa nafsu. Mari kita lihat contoh yang lain. Yohanes 8 ayat 34. Silakan. Yohanes 8 ayat 34. Iya. Setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dosa itu Tuhannya, kita hamba. Bukan berarti tadi makna daripada Tuhan itu adalah pemilik. Kepadanya kita menaklukkan diri. Kepadanya kita menghamba. Dia Tuhan, kita hamba. Tapi seringkali dosa ini jadi Tuhan. Kita hamba. Kita diperbudak oleh dosa. Kita budaknya, dia Tuhan. Jadi kalau dosa itu terus merajalela dalam hidup kita, berarti kita sedang dikuasai. Dosa itu Tuhan. Jadi banyak orang yang mempertuhankan bukan Yesus, tetapi mammon, perut atau hawa nafsu, kemudian dosa. Akhirnya dia sudah ditebus oleh darah Yesus, tetapi hidupnya kotor. Ini secara rohani begini. Makanya kita lihat firman Tuhan waktu hari-hari kebangkitan tentang pengudusan. Dikuduskan. Allah memanggil kita bukan untuk cemar. Allah memanggil kita untuk hidup kudus. Amin. Amin. Kalau untuk cemarnya Tuhan Allah manggil kita, oke, aku mati menggantikan engkau. Kita lihat berapa triliun meter dalamnya. Ya Bapak Ibu kalau masih ingat, jurang itu begitu dalam. Yesus menjangkau kita. Kita yang berdosa. Kemudian diangkat ke atas. Belum berbuat apa-apa, kita sudah dibenarkan. Nah setelah dibenarkan, tidak mungkin Tuhan inginkan begini kita terus. Kita harus mengalami pengudusan sehari-hari. Secara progresif, makin lama disucikan. Kita sudah disucikan oleh darah Yesus secara posisi. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita harus hidup benar. Allah memanggil kita bukan untuk hidup cemar. Tapi kalau ada anak Tuhan terus kembali ke sana, berarti dia diperbudak. Itu sama dengan yang disampaikan oleh Rasul Petrus, anjing yang mandi, anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangannya. Tuhan tidak inginkan begitu. Banyak orang bukannya Yesus sebagai Tuhannya, tetapi dosa. Jadi kualitas penyembahan itu terletak pada sejauh mana kita memahami setiap kata. Jadi kalau kita mengucapkan tiap kata-kata penyembahan, liriknya, perhatikan baik-baik. Itu ada makna-makna yang dalam di sana. Kemudian kita lihat apalagi ilah 2 Korintus 4 ayat 4. Silakan. 2 Korintus 4 ayat 4. Silakan. 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya dan pikirannya telah dibukakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Iya, terima kasih. Jadi Tuhan bisa juga ilah atau setan. Ya. Setan. Jadi kalau Bapak Ibu sering ke berdukun-dukun, nah Tuhanmu setan. Makanya menurut penelitian para ahli di dunia kekristenan di Tapanuli Utara, di Sumatera Utara ini, penganut sinkritisme.
walaupun Kristen. Artinya adalah percaya kepada banyak kepercayaan, roh-roh. Satu sisi percaya kepada Yesus, di sisi lain percaya kepada Sumangot. Nah, Tuhan tidak mau seperti ini. Ya kalau tuh, makanya tidak boleh kita mengabdi kepada dua Tuhan, nggak bisa. Satu sisi percaya kepada Tuhan, di sisi lain berhak mahwa mangarato inuma sitio naung diurasi opung munahinan. Minum. Asa selamat to di pangaratuan asa opung mula jadi nabolon mangaramotiho. Tuhan di batama mangaramotiho. Campur-campur semua. Nah, sebenarnya Tuhannya adalah ini. Ini sangat sangat berbahaya sekali. Makanya anak Tuhan di akhir zaman ini, Bapak Ibu lihat di YouTube itu banyak anak-anak kecil yang polos, yang tidak tahu politik. Itu dipakai Tuhan mengungkapkan Tuhan akan datang. Ada pengangkatan. Dengan polosnya mereka cerita. Tuhan Yesus, aku melihat Tuhan Yesus dengan malaikat-malaikatnya. Jadi saudara-saudara, anak-anak Tuhan harus benar-benar memahami hal ini. Kemudian apa lagi? Manusia. Ya kita nggak usah baca. Manusia bisa jadi Tuhan. Kita dipengaruhi, kita saudara-saudara dikendalikan, kita taat kepadanya, kita mengabdi kepadanya, kita takut ditolak. Kadang kan kita takut ditolak supaya apa? Kita mauilah semua apa yang diminta. Anon hita terpijil, anon hita buha, anon on gitu. Kita harus masyarakat, tetapi jangan sampai manusia mengontrol hidup kita. Harus Tuhan, namanya pun Tuhan, penguasa. Jadi kalau manusia mengontrol hidup kita, mengendalikan hidup kita, kita diatur oleh standar-standar manusia, itu berarti Tuhannya manusia. Dan diri sendiri. Bisa jadi Tuhan. Semuanya diri sendiri. Semuanya diri sendiri. Tolak ukurnya diri sendiri. Dia bisa jadi Tuhan. Dia meninggikan diri. Jadi Bapak Ibu kita lihat di sini. Makna Tuhan itu adalah pemilik, penguasa, pribadi yang kepadanya seseorang mengabdi, turut ikut menaklukkan diri, menyerahkan diri, tunduk, menerima pimpinannya, patuh dan taat. Inilah kadang yang menjadi Tuhannya manusia. Dia mempertuhankan ini. Nah kalau begini bagaimana ini menurut Tuhan itu? Makanya kita harus benar-benar menyerahkan diri sebagai penguasa tunggal hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saudara-saudara, Yesus adalah Tuhan dari segala yang ada. Tidak ada yang tercipta tanpa Dia. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita lihat Yohanes pasal 1 di sini ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dialah penyebab, tapi Dia tidak kelihatan. Dialah yang membuat segala sesuatu ada. Dialah yang membuat kita jadi ada. Tanpa Dia kita tidak ada. Setelah Allah menciptakan jagat raya ini, menciptakan manusia, segala sesuatu lengkap, manusia jatuh dalam dosa.
Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia ingin menjumpai Allah, tapi Allah itu nggak kelihatan. Tetapi di dalam hati manusia ada seperti ada yang hilang. Ada yang hilang. Mereka sadar ada yang hilang dari dirinya. Tetapi mana dia? Karena Allah itu roh. Akhirnya, karena manusia tidak tahu mana Allah yang Allah sebenarnya, maka ketidaktahuan manusia itu diisi oleh iblis. Akhirnya manusia punya paham animisme, dinamisme, totemisme. Animisme apa? Paham kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang. Jadi orang-orang yang berdosa itu tahu ada yang hilang dari dirinya, tapi mana, siapa, di mana dia, nggak bisa cari, nggak bisa ketemu, karena Allah itu tidak bisa lagi terkonek karena manusia berdosa. Nah, kekosongan itu diisi oleh iblis. Akulah dia. Kenapa? Karena manusia sudah buta. Dan akhirnya manusia terjebak kepada penyembahan roh-roh nenek moyang. Makanya kalau orang Kristen masih ada kepercayaan kepada diberikan makanan ke kuburan, opung jaloma, opung tangyak kona udah asal lulus testing di ITB, opung pasu-pasu mapohopumon asal lulus au testing di ITB, opung manang di UI salah satu mbak opung dah. Datang bapaknya yang memohon ini, tohodi bapak, begitu tang yang ni pohopum asal lulus je mana testing di ITB manang UI. Tiba-tiba datang opungnya menjawab, au pesahu wota majaha, kata. Opungnya aja buta huruf. Gimana mau membuat lulus ini? Komputer aja nggak tahu, WhatsApp pun nggak tahu kan. Nah, orang-orang masih percaya seperti itu walaupun Kristen. Kemudian datanglah di Danau Toba gelubang. Wah, karam kapal. Atarong mapa jago-jagohon. Ikoleano teretong tunaburuta pelean. Ipele mak neburunei. Asa tenang. Kenapa manusia terjebak ke situ? Karena memang pada dasarnya manusia menyadari ada kekuatan di luar dirinya sendiri yang kuat, tetapi nggak tahu mana. Akhirnya iblis yang menawarkan diri. Kemudian waktu anaknya merantau, dikasihlah di dompetnya apa? Jimat-jimat. Kumis ni harimau. Ngingini aili. Pertahanan di daging. Di Bayam Madison atau kalung itu ada di sini kain-kain. Di dalamnya ada macam-macam ramuan. Pertahanan di daging. Tahan tikam. Jadi kalau anak-anak Tuhan masih punya kepercayaan seperti itu Tuhannya. Itu Tuhannya. Itu penjaga kita itu Tuhan. Amin. Tuhanlah penjaga kita. Tuhanlah pelindung kita. Tuhanlah gembala kita. Tuhanlah Tuhan kita. Dialah majikan kita. Kepada Dia kita mengabdi. Atau supaya ada kekayaan. Misalnya ini di daerah-daerah ini umum ya, atau di mana-mana. Ada pernah baru-baru ini cerita. Laris jualannya. Laris sekali. Tapi tiba-tiba dibuka di sampingnya rumah makan. Tiba-tiba kosong dari sini. Pindah ke sini. Karena orang ini punya apa? Jimat-jimat. Kekuatan. Jadi orang masih menggunakan kekuatan. Jadi supaya jualan kita laris atau diberkati Tuhan, doakan saja Tuhan bungkus bisnisku ini dengan kuasa darah-Mu. Amin. Jangan pakai dukun-dukun begitu. Saudara sedang melayani iblis di situ. Tujuan kita masuk ke dalam surga yang kekal. Tapi banyak orang ingin masuk surga tapi di bumi melayani iblis. Tuhannya itu iblis, setan.
Tapi doakan segala bisnis kita, doakan rumah tangga kita. Tuhan kita jauh lebih kuat, Dia penguasa alam semesta ini. Amin. Amin. Tapi orang-orang Kristen yang masih memihak, menggunakan seperti itu. Saudara hanya di dunia ini saja menjadi orang Kristen. Iblis juga bisa memberi. Bukankah ketika Yesus setelah berdoa puasa 40 hari 40 malam, dalam roh Yesus dibawa ke bukit. Iblis berkata kepada Yesus, jika engkau menyembah aku, kata iblis, aku akan memberikan seluruh harta kekayaan dunia ini padamu. Artinya iblis bisa membuat kaya. Kenapa iblis punya kuasa itu? Sebenarnya kepada Adam diberikan kuasa memerintah. Tapi karena iblis jatuh, Adam jatuh ke dalam dosa. Kuasa itu diambil oleh iblis untuk berkuasa. Makanya iblis berkata, aku bisa memberi kepadamu. Karena kuasa itu sudah ada pada iblis. Iblis bisa memberi kekayaan. Kalau mau memang kaya. Bapak Ibu lihat kan, ada ke bukit ini, ke bukit ini. Tapi ya bagi mereka itu wajar. Tetapi bagi anak Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita karena Dia penguasa atas segala sesuatu. Amin. Dialah penguasa, ya. Yesus adalah pemilik penguasa yang kepadanya segala makhluk turut ikut menaklukkan diri, menyerahkan diri, tunduk menerima pimpinannya, patuh dan taat. Segala yang ada, baik di langit, baik yang di bumi, baik yang di bawah bumi, Dialah figur yang kelihatan. Allah itu tidak kelihatan. Jadi selama Allah tidak menunjukkan diri, manusia itu dibodoh-bodohi oleh iblis. Makanya banyak agama di dunia ini. Mengarang surganya macam-macam, mengarang Allahnya macam-macam, membuat Allah itu sesuai dengan pikirannya. Tapi puji Tuhan, Allah itu menyatakan diri ke bumi. Dia menjadi manusia. Dia yang akan kita rayakan di hari Natal. Yesuslah satu-satunya Allah yang real, karena Dia yang tidak kelihatan itu menunjukkan diri. Kenapa Dia menunjukkan diri? Supaya orang tahu Dialah sang penguasa. Dialah itu sang penguasa. Dialah Tuhan yang sebenarnya. Kepadanya kita tunduk, kepadanya kita menyerahkan diri, kepadanya kita patuh. Dialah yang patut kita ikuti. Makanya ada nyanyian, mengikuti Yesus keputusanku. Karena Dia memang Tuhan. Aku, Yesus engkaulah Tuhanku, tapi aku enggak mau turut ya. Nah, itu bukan Tuhan namanya. Yang terakhir, hak istimewa jika menjadikan Yesus Tuhan. Kepastian keselamatan, bebas dari hukuman dosa, hidup kekal terjamin. Saudara pasti diselamatkan. Yang kedua, arah hidup kita jelas. Hidup kita enggak sia-sia, ada tujuan ilahi. Karena Tuhan menciptakan kita di dunia ini untuk tujuannya, bukan tujuan kita. Ketika jadi tujuan hidup kita hidup ini, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Dia punya tujuan lain. Tujuan hidup kita jelas. Walaupun kita menderita di dunia ini. Makanya ada nyanyian. Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Ini adalah lagu anak-anak Tuhan yang sedang ada dalam penganiayaan. Tentu kita nggak ada dalam penganiayaan kan? Masih ada uang kita. Amin. Masih ada beras di rumah. Dan kalau saudara nyanyi ini kan nggak nyaman kan? Meskipun saya susah, aku nggak mau susah Tuhan. Aku nggak mau nyanyi itu. Menderita dalam dunia. Menderita. Kalau bisa jangan Tuhan. Tapi sebenarnya itu adalah kebenaran. Artinya itu harga yang harus dibayar kalau Yesus jadi Tuhan. Saya mau iring Yesus sampai selamanya. Itu namanya Yesus jadi Tuhan. Damai sejahtera sejati, saudara mendapat damai sejahtera sejati. Walaupun di tengah badai kehidupan ada ketenangan dalam hati saudara. Kemudian kuasa untuk hidup benar. Saudara mampu menjadi orang hidup benar. Ya, tidak lagi diperbudak dosa. Mampu hidup kudus. Kemudian
ada pemeliharaan dan kemenangan. Saudara tidak takut menghadapi tantangan. Sebab Yesus Kristus berdaulat. Itu hak istimewa jika Yesus adalah Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Amin. Berkomitmenlah pada hari ini. Tuhan, hari ini aku menjadikan Engkau menjadi Tuhanku, penguasa, pengendali kehidupanku, pemilik kehidupanku. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati hidup kita. Tuhan akan memberikan damai. Tuhan akan menentukan arah hidup kita. Kita tidak beredar-edar, luntang-lantung. Tuhan akan menolong arah hidup kita. Umur kita itu akan dipakai sebaik mungkin karena arah hidup kita itu jelas. Kita tidak menghabiskan waktu ke sana, ke sini, 5 tahun ke sana, 5 tahun ke sini, 7 tahun ke sana, 4 tahun ke sini. Kita tahu habis waktu, udah mau dead, mau balik, gak ada waktu lagi. Jadi ketika Yesus jadi Tuhan, arah hidup kita itu jelas. Amin. Mari pemain musik silakan datang ke depan. Haleluya. Mari kita nyanyikan nyanyian ini. Kau yang terindah,